Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-12 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan kajian rutin kita, pembacaan hadis-hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, kitab mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, dua ahli hadis, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Al-Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahumallahu ta'ala. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini hadis yang dikenal dengan muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh syaikhan, dan merupakan hadis yang memiliki derajat kesahihan paling tinggi. Hadis-hadis ini telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kajian spesial ya, kajian khusus ya. Dan amalan-amalan hamba memang ya, ada amalan yang rutin dan ada amalan yang khusus atau yang sifatnya insidental atau nawazil ya. Bahwa kita sebagai seorang hamba dianjurkan untuk punya amalan-amalan yang rutin yang dikerjakannya, walaupun itu sedikit ya. Dalam banyak riwayat disebutkan ahabbul ad-din ilallah, dalam sebagian riwayat ahabbul a'mal ilallah adwamuh wa inqal. Agama yang paling dicintai oleh Allah ahabbuddin ilallah, dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun sedikit ya, amalan yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Seorang yang mampu dan diberikan taufik oleh Allah untuk membiasakan amalan-amalan rutin, konsisten dengan amalan-amalan rutin yang dikerjakannya, walaupun mungkin awalnya sedikit tapi dia konsisten dalam mengerjakannya, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga dianjurkan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang disyariatkan karena sebab-sebab tertentu, karena kejadian-kejadian tertentu atau hal-hal tertentu yang menyebabkan amalan itu disyariatkan ya. Contoh, di beberapa hari terakhir ini alhamdulillah kita telah dianugerahkan turunnya hujan ya. Sudah berapa kali hujan di kota antum ya? 2 kali, Masya Allah, alhamdulillah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kenapa? Setiap sore. Tadi sore juga? Tadi sore juga? Oh enggak. Oh ya. Oh ya, Masya Allah. Nah, baik.
Dan ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika turun hujan. Ini yang disebutkan sunnah-sunnah yang datul asbab, karena sebab-sebab tertentu. Ketika ada sebabnya, maka ada sunnahnya. Tidak ada sebabnya, maka tidak ada sunnahnya. Artinya ketika tidak terjadi, maka tidak kita lakukan. Namun ketika terjadi, maka kita laksanakan sunnah-sunnah tersebut. Ya, seperti umpamanya ketika awal kali turun hujan, Nabi SAW yatahassar, yatahassar artinya beliau membuka sebagian pakaiannya atau kepalanya, hasir ras, ya, untuk mendapatkan keberkahan air hujan. Dan beliau mengatakan haditsu ahdin bi rabbih. Nah, ini baru turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa pada saat turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Pada saat selesai hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dan beberapa sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Kalau nanti suatu saat terjadi angin kencang yang beriringan dengan hujan atau guntur yang menggelegar, itu juga ada sunnah-sunnahnya. Ini sunnah-sunnah yang disebabkan adanya sebab-sebab. Ya, kita perlu memperhatikan itu semuanya, sebagaimana kita memperhatikan sunnah-sunnah yang rutin kita kerjakan. Termasuk sunnah yang dianjurkan dan dia merupakan zatul asbab adalah ketika datangnya atau terjadinya gerhana. Ketika terjadi gerhana, maka disunnahkan bagi kita untuk mengerjakan solat gerhana. Bukan sekedar menonton gerhana, ya, atau melihat keindahan gerhana pada saat terjadinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk melaksanakan solat dan banyak bertakbir kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Hanifah rahimallahu taala dan Abu Awanah dan sebagian ulama kita termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memandang solat gerhana itu wajib, ya. Minimal dia wajib kifai bagi orang yang melihatnya mengerjakan solat gerhana, entah berjamaah ataupun sendirian. Namun sunnah itu tidak pantas terlewatkan. Menurut informasi, hari Ahad nanti insyaallah menjelang dini hari, menjelang subuh, ya, nanti akan ada edaran resmi insyaallah dari Dewan Syariah terkait dengan hal ini, akan terjadi gerhana, ya. Seperti yang sudah kita sering terangkan bahwa salat gerhana ini informasi yang datang ke kita bisa menjadi bahan untuk kita bersiap-siap. Namun apakah kita kerjakan atau tidak, itu sangat tergantung dengan kejadiannya. Kalau memang terjadi, maka kita kerjakan salatnya, ya. Maka ini, ya, ini juga sunnah yang tidak pantas terlewatkan kecuali kita mengerjakan ibadah di dalamnya. Setiba insyaallah yang akan mengerjakan solat gerhana, ya, entah DPP, biasanya juga ada solat di DPP di masjid kita ini dan mungkin di sebagian masjid yang lainnya. Ini sunnah yang tidak rutin tapi sifatnya insidental, thori'ah, nazilah, ya. Termasuk jamaah sekalian, sunnah yang perlu untuk selalu kita ingatkan, sunnah ketika terjadi nazilah nawazil indal muslimin, ketika terjadi musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkan untuk berdoa, memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita, kemenangan bagi mereka, pertolongan serta rahmat bagi mereka, dan doa kehancuran, kebinasaan kepada musuh-musuh mereka yang senantiasa bersikap biadab dan lalim kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, atau terhadap negeri-negeri kaum muslimin,
atau bumi-bumi suci yang dimiliki secara sah oleh kaum muslimin. Maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan kunut nazilah yang disyariatkan sejak terjadinya sampai berakhirnya. Ya. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW mengerjakan selama sebulan, bukan karena sebulan saja waktunya, namun karena waktu itu memang terjadinya selama sebulan. Ya, sebagaimana jawaban yang beliau sampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ini hal yang perlu untuk selalu menjadi prinsip seorang muslim, untuk selalu mengerjakan syariat dan sunnah secara rutin, secara mudawamah, entah sunnah yang memang rutin dikerjakan per pekan, per hari, dan ada mungkin per tahun, atau sunnah yang atau hal-hal sunnah yang disyariatkan ketika adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau mungkin bencana yang terjadi di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan. Adapun pelajaran yang kita ambil 2 pekan lalu, atau sebelumnya, ini sudah kita merojah 2 pekan lalu. Karena itu kita langsung saja. 2 bab yang disebutkan di pembahasan ini setelah pembahasan tentang keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Itu yang pembahasan kita terakhir, ya. Hadis tentang keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Ya. 2 bab setelahnya adalah penjelasan tentang tempat-tempat istirahat Nabi SAW dan tempat datang dan pergi beliau, ya, ketika memasuki dan meninggalkan kota Makkah. Ya. Kita bacakan hadis-hadisnya. Ya, walaupun hadis-hadisnya ini cukup banyak atau ada berapa hadis, tapi pada hakikatnya maknanya semua sama. Karena itu kita akan bahas semuanya insyaallah taala. Bab yang ke-30. Babun istihbabu dukhuli Makkah. Bab dianjurkannya mendatangi kota Makkah atau memasuki kota Makkah min as-saniyatil ulya, dari as-saniyatil ulya, wal khuruj minha, dan tempat keluar dari kota Makkah. Minas saniyatis sufla, dari as-saniyah as-sufla. Wa dukhul baladihi, dan masuk ke negerinya, min tariqi ghairil lati kharaja minha, dari tempat yang dia keluar atau tempat yang selain dia keluar darinya. Ya, jadi bab tentang dari mana beliau masuk kota Mekah dan dari mana beliau keluar, dan anjuran untuk menempuh jalan yang berbeda pada saat masuki satu tempat dan meninggalkan tempat tersebut. Hadis yang ke-787. Hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi asy-syajarah. Beliau keluar maksudnya meninggalkan kota Madinah, min tariqi asy-syajarah, dari jalan asy-syajarah. Tariqus syajarah yang dimaksudkan adalah tempat yang dekat dengan Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah adalah miqatnya penduduk Madinah. Ya, jadi beliau keluar dari Madinah, meninggalkan kota Madinah lewat Tariq asy-syajarah. Dan ini jaraknya antara ini ke Dzulhulaifah sekitar 6 mil, ya. Wa yadkhulu, dan beliau masuk ke
Mekah min tariqi al-Mu'arras. Ya, dan beliau masuk ke kota Madinah min tariqil Mu'arras, dari jalan al-Mu'arras. Ya, Mu'arras ini yang dekat ya kota Madinah dan sekitar juga 6 mil dari kota Madinah. Kemudian hadis selanjutnya kita baca sekalian ya, karena faedah-faedahnya ini untuk semua hadis-hadisnya. Masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-788. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu, masuk ke kota Makkah, minas saniyatil ulya, dari saniyatil ulya. Ya, saniyatil ulya ini tempat yang sekarang dikenal dengan Ma'lah, ya, kuburan orang penduduk Mekah, Ma'lah. Ya, kalau penduduk Madinah punya Baqi', maka penduduk Mekah punya Ma'lah. Ya, makanya kalau di Makassar kita juga punya Baqi', ya, kuburan kita. Kalau di Sidrap, Ma'lah, ya, gitu ya. Orang Sidrap sini, betul? Iya. Tapi nama yang sama, ya, nama yang sama, tapi semangatnya yang sama, semangat untuk menjadikan kuburan kita islami, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dikenal juga dengan hajun, ya, Ma'la ini dikenal juga dengan hajun. Yadkhulu minas saniyatil ulya wa yakhruju minas saniyatis sufla. Ya, dia saniyah sufla ini dekat bab pintu Syabikah, di bagian dekat dengan Syamiyah, yang dari jabal atau gunung yang disebut dengan Kuwaiqi'an, ya. Ini gambarannya bisa diketahui kalau kita berada di sekitar sana, ya. Kemudian riwayat yang ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Makkah, ketika datang ke kota Mekah, dakhala min a'laha, beliau masuk dari bagian atasnya, itu tadi saniyatil ulya, wa kharaja min asfaliha, dan beliau keluar dari saniyatis sufla, ya, dari bawahnya, bagian bawahnya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi, masuk ke kota Mekah di tahun Fathu Makkah. Ini tahun pertama kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa lagi masuk ke kota Mekah, ya. Beliau datang lagi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu di tahun ke-8 Hijriah, ya, tahun ke-8 Hijriah. Ya, bukan pertama kali, ya, tapi ketika pada saat beliau ingin menaklukkan kota Mekah. Min kada, ya, min kada. Kada ini itu tadi hajun, ya. Kada juga nama lain dari hajun atau ma'lah, ya. Wa kharaja min kuda min a'lah Makkah, ya. Kuda itu tadi, ya, inda bab Syabikah bi qurbi Syekh Syamiyin min nahiyah Kuwaiqi'an. 4 hadis ini, kawan sekalian, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah, pertama, perhatian pada sahabat Nabi SAW dalam menukil kepada kita, untuk umat ini, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka bukan cuma begitu semangat menghafal sabda-sabda Nabi SAW dan menyampaikannya kepada kita, tapi juga gerak-gerik Nabi terekam dengan baik oleh para sahabat Nabi SAW, dan kemana beliau berjalan, kemana beliau pergi, di mana beliau singgah, lewat mana beliau datang, lewat mana beliau pulang. Ini semuanya direkam dengan baik oleh para sahabat Nabi SAW, menunjukkan
kecintaan yang sangat luar biasa yang ada pada para sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja lahir dari semangat yang besar untuk mengikuti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan nanti akan kita sebutkan secara khusus pada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan pelajaran yang penting juga yang diambil dari hadis-hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika masuk kota Mekah, meninggalkan kota Madinah, beliau mengambil jalan yang berbeda antara jalan pergi dan jalan pulang, ya. Tempat masuk dan tempat pulangnya, ya. Dan ini mirip dengan apa yang beliau lakukan ketika beliau melaksanakan solat Id, ya, ketika beliau melaksanakan solat Id, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi solat Id khalafat tariq, ya, menyelisihi jalan. Menyelisihi jalan maksudnya jalan perginya berbeda dengan jalan pulangnya, ya. Banyak penjelasan hikmah dari para ulama kita tentang hal ini. Di antaranya adalah beliau mau memberikan keberkahan kepada semua tempat yang ada di mana beliau melaluinya, maka tentu ini akan menjadi berkah bagi tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagian menyebutkan bahwa beliau mau menyapa penduduk yang ada di kesemua tempat itu agar mereka semua dapat bagian sapaan, ucapan salam dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ketika beliau mendatangi tempat ini, beliau akan menyapa orang-orang yang berpapasan dengan beliau dan beliau mengucapkan salam, dan tentu saja lafaz-lafaz yang selalu keluar dari lisan beliau adalah doa-doa kepada umatnya. Ya, maka agar tidak ada yang merasa dianaktirikan, ya, tanda kutip, maka beliau memberikan kepada semua umatnya bagian dari doa beliau, sapaan beliau dan ucapan salam beliau, ya. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita adalah untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan bagi kita, ya, saksi-saksi kebaikan bagi kita, ya, karena semua bumi ini yang kita lalui, yang kita pijak, yang kita singgahi, ini akan menjadi saksi-saksi bagi kita semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya, bahwa bumi ini akan memberikan informasi tentang akhbarnya, berita-beritanya. Siapa yang telah menginjak perut bumi ini, siapa yang duduk di tempat ini, siapa yang melewati tempat tersebut. Bumi-bumi itu akan menyampaikan si fulan pada waktu ini, pada tanggal ini, pada bulan ini. Lalu apa yang dia kerjakan? Apakah dia menginjakku untuk kemaksiatan atau dia menginjakku untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara cara kita untuk memperbanyak bukti-bukti atau saksi-saksi kebaikan untuk kita adalah mendatangi berbagai tempat dalam rangka kebaikan, ya. Walaupun ada khilaf dari ulama kita, apakah hal ini dianjurkan bagi kita untuk kita lakukan dalam semua hal ataukah khusus yang ada dalilnya? Ya, seperti umpama pada saat salat Id, ya, salat Id kan kita dianjurkan datang dan pergi dari arah yang berbeda, ya, agar kita menjadi hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan tadi. Lalu juga ketika pergi umrah atau haji sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang dan pergi di tempat yang berbeda atau di jalan-jalan yang berbeda. Dan apakah ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya atau tidak? Ya, seperti kita mau pergi pengajian, ya. Kita pergi ke masjid. Dari rumah kita lewat jalan
ya salat jamaah biasa, bukan salat Id, dari rumah kita ke masjid, lalu pulangnya kita cari yang lain lagi, ya keliling umpamanya, ya. Banyak kalau kita dari Setiba ke DPP umpamanya, ya. Waktu pergi kita lewat Jalan Baruga, ya. Pulang kita lewat apa itu? Antang, ya, Pasar Antang, Perumnas Antang umpamanya. Apakah itu juga kita kerjakan, ya? Sunnahnya seperti itu ataukah khusus yang ada dalilnya? Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala cenderung untuk mengatakan yang khusus ada dalilnya. Karena ketika disebutkan, berarti ini ada sesuatu yang agak beda yang beliau lakukan. Dan ketika tidak disebutkan pada waktu beliau sholat jamaah yang lainnya, atau sholat Jumat, atau sholat yang lainnya, menunjukkan bahwasanya beliau tidak kerjakan. Ya, seandainya ini sesuatu yang rutin, ya mungkin akan dikerjakan, bahwasanya dia akan dinukil bahwa ini sesuatu yang rutin dan tidak lagi menjadi sesuatu yang terlalu perlu untuk dikabarkan, ya. Karena memang dia sudah menjadi kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap mendatangi suatu tempat, pergi dan pulang dari arah yang berbeda. Tapi ketika dinukil secara khusus pada waktu ke Mekah dan pada waktu sholat Id, ini memberikan isyarat bahwa khusus tempat-tempat tersebut. Wallahu alam. Dan sebagian ulama kita menganggap tidak mengapa untuk melakukan hal itu, ya, demi memperbanyak saksi-saksi kebaikan untuk kita. Wallahu taala alam. Ini beberapa faedah terkait dengan hadis-hadis tersebut. Kemudian untuk bab selanjutnya masih terkait dengan masalah ini, ya, kita akan baca juga masih terkait dengan masalah ini, ya, kita selesaikan sekalian. Bab istihbab al-mabit bi dhi tuwa 'inda iradati dukhul Makkah. Bab dianjurkannya mabit, menginap dulu, bermalam di dhi tuwa ketika kita mau memasuki kota Mekah, wal iktisal dan mandi lidukhuliha untuk masuk kota Mekah, wa dukhuliha nahara dan masuk kota Mekah di waktu siang, ya, waktu siang. Hadis-hadisnya juga datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-791, hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, batan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata mabit, ya, nginap, bi dhi tuwa, ini salah satu lembah dekat kota Mekah, sebelum masuk kota Mekah, hatta asbaha, sampai beliau masuk waktu subuh. Summa dakhala Makkah, dan nanti setelah pagi baru beliau masuk ke kota Makkah. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga melakukan hal yang sama. Hadis yang selanjutnya kita baca sekalian. Hadis yang ke-792, hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanzilu bi dhi tuwa, beliau singgah, istirahat, nginap di dhi tuwa, wa yabit, dan beliau nginap di situ, bata yabitu artinya menginap di waktu malam, hatta yusbiha, sampai masuk waktu pagi. Yusolli subha, beliau melaksanakan salat subuh, hina yaqdamu Makkah, ketika masuk kota Mekah, wa musalla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalika ala akamatin ghalidhah. Akamah ghalidhah, ya, akamah itu tempat yang gundukan pasir yang agak naik, ya, dia semacam gundukan pasir yang yang tinggi. Ghalidhah yang keras, laisa fil masjid, beliau tidak di masjid, alladzi buniya sammah, yang nanti dibangun di situ. Lakin asfal min dalik, ya, dan lebih rendah dari itu, ala akamatin ghalidhah, ya, beliau salat di atas gundukan yang agak keras.
Hadis yang terakhir masih dari Abdullah bin Umar. Ini semua rangkaian dari hadis-hadisnya, karena itu kita baca saya sekalian. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala furadatai al-jabal. Beliau menghadap ke furadatai al-jabal. Furadatai itu jalan masuk ke jalan gunung ya. Jadi gunung biasa ada jalan yang bisa digunakan untuk masuk di situ. Alladzi bainahu wa bainal jabal at-tawil, yang terletak di antaranya dan antara gunung yang panjang. Nahwal Ka'bah, yang menghadap ke ke Ka'bah. Faja'ala al-masjid alladzi buniya thamma yasar al-masjid, maka beliau menjadikan masjid yang nanti dibangun, ya telah dibangun sana, yasar al-masjid bi tarafil akamah, di bagian kiri dari masjid yang ujung akamah. Akamah tadi tempat gundukan yang beliau salat di situ. Wa musallan nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu ala akamati as-sauda, dan beliau di gundukan tanah yang hitam. Tada'u minal akamah asyara adru', yang ukurannya atau jaraknya 10 dhira', hasta ya, au nahwaha, atau sekitarnya. Summa tusalli mustaqbila al-furadatain minal jabal, kemudian salat di menghadap di jalan ya, jalan masuk dari gunung itu, minal jabal alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, yang antaramu dan antara Ka'bah. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an dalam menukil setiap yang datang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya menukil tentang solat Rasulullah, tidak hanya menukil tentang puasa Rasulullah, zakat Rasulullah, haji Rasulullah, dalam artian pelaksanaan hajinya pada saat tawaf dan sebagainya. Bahkan di mana beliau singgah, di mana beliau datang, di mana beliau pergi, semua telah direkam secara baik oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan inilah menjadi dasar para ulama kita, kenapa tidak ada alasan bagi para pelaku bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, untuk mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan. Karena lau kana khaira la sabaquna ilaihi, seandainya itu suatu kebaikan, tentu para sahabat telah mendahului kita dalam menukilkannya, dalam menyampaikannya, dan dalam melaksanakannya. Maka ketika mereka tidak melakukan satu amalan, tidak melakukan atau tidak mengatakan satu perkataan yang kadang dipandang baik oleh orang hari ini, entah yang perkataan tersebut kadang dianggap baik atau kadang perbuatan itu dianggap baik, padahal para sahabat tidak melakukannya dan tidak mengatakannya, maka tidak boleh kita mengklaim dia sebagai satu ibadah yang baik ya. Karena kalau persoalan ibadah dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menukilkan kepada kita secara detail, sedetail mungkin ya. Tidak ada yang tersisa yang mereka tinggalkan, kecuali ya sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, wala ilmin kafu, di atas dasar ilmu mereka juga berhenti dan tidak menyampaikan ya. Artinya kalau ada yang tidak mereka sampaikan, itu berarti mereka fahami tidak perlu untuk disampaikan, dan itu bukan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan ya. Maka merupakan satu tuduhan secara tidak langsung kepada sahabat ketika ada hal-hal yang kita lakukan hari ini, yang ketika kita ditanya apakah pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan tidak. Apakah pernah dilakukan oleh sahabat, kita mengatakan tidak. Tapi kenapa kalian lakukan? Karena ini bagus ya. Ini adalah semacam tuduhan secara tidak langsung kepada mereka, bahwa mereka telah berkhianat terhadap risalah, tidak menyampaikan apa-apa yang harus mereka sampaikan, dan tidak melaksanakan apa-apa yang semestinya mereka laksanakan ya. Karena secara lengkap ya telah dinukilkan kepada kita oleh sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan hadis ini juga
menjelaskan kepada kita beberapa sunnah ketika memasuki kota Makkah. Di antaranya Nabi SAW beliau menginap dulu, ya, menginap dulu sebelum masuk kota Makkah untuk beristirahat. Ya, hikmahnya kata ulama kita, hikmahnya adalah agar beliau bisa istirahat, menghimpun kembali kekuatan beliau, dan besok melaksanakan ibadah tawaf dan rangkaian ibadah umrah itu dengan penuh ya semangat dan dalam keadaan yang fit, ya, segar bugar untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan tentu saja, ya, hari ini masalah-masalah yang seperti ini ya bisa dilakukan beberapa sunnah-sunnah seperti ini bisa dikerjakan, tapi kadang juga kita terikat dengan beberapa keadaan-keadaan tertentu, ya. Umpama, ya, kalau kita berjamaah dalam umrah atau haji, ya ada aturan-aturan yang memang kita harus ikuti karena melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan, ya. Jadi kadang kita masuk justru pada waktu malam hari, lalu kadang kita justru mulai umrah pada malam hari, ya. Padahal kalau kita bisa istirahat dulu itu lebih baik agar besok kita bisa kerjakan. Tapi mungkin pertimbangan sebagian di mobil sudah istirahat, ya, sejak tadi. Lalu kalau tunggu sampai waktu pagi akan penuh sesak lagi, ya, orang melakukan umrah, maka banyak yang datang melaksanakan umrah mulai pada waktu malam hari bahkan tengah malam, ya. Dengan beberapa pertimbangannya. Ya, seandainya bisa dilakukan sunnah ini secara sempurna, maka itu saya lebih baik, ya. Sama dengan sunnah yang hari ini kebanyakan menjadi teori kita saja, dan kita berharap pahalanya kita bisa dapatkan dengan niat walaupun tidak melakukan, yaitu mencium Hajar Aswad, ya. Satu ibadah yang sangat utama yang Allah khususkan pada hamba-hambanya yang bisa melaksanakan mencium Hajar Aswad, ya. Karena ini ibadah yang paling istimewa. Ketika kita mengerjakannya, maka kitalah satu-satunya orang di dunia yang mengerjakannya, ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita sekarang taklim. Antum kira-kira ada orang taklim juga di jam seperti ini di seluruh dunia? Banyak, ya, banyak, ya. Kalau kita sementara bangun tengah malam, jam berapa kita bangun tengah malam, jangan antum bayangkan antum sendiri yang sholat di dunia ini, ya. Banyak juga saudara-saudara antum, ya, yang sholat di dunia ini, ya. Ketika antum tengah malam baca Al-Quran, menangis, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masih banyak hamba-hamba Allah yang melakukan yang sama. Tapi antum mencium Hajar Aswad, ya, di Ka'bah, antum mencium Hajar Aswad, yakinlah antum yang sendirian sedang mencium di dunia ini, ya. Kecuali kalau ada orang mencium di tempat-tempat yang lain, ya, yang tidak disyariatkan, ya. Antum, ya, kalau tawaf masih banyak, ya, masih banyak sekali orang tawaf, sa'i juga begitu. Tapi mencium Hajar Aswad, ibadah yang satu-satunya dilakukan oleh orang yang sedang mengerjakannya di seluruh dunia, ya. Maka dia ibadah yang sangat mulia, dan menciumnya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi hari ini kebanyakan kita melewati saja karena menghindari mudarat yang lebih besar. Mudah-mudahan pahala kita dapatkan, ya. Mudah-mudahan pahala kita dapatkan. Jadi memang ada beberapa amalan-amalan yang ideal, tapi kaidah mengatakan darul mafsadah aula au muqaddam min ala jalbil maslahah. Ya, menolak mafsadat didahulukan daripada menolak mudarat didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, sunnah kadang kita undur, kadang kita tangguhkan agar tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, kalau kita paksakan, mungkin kita akan tersakiti atau kita mendolimi orang lain. Maka kita tidak melakukannya demi hal-hal yang semacam itu. Sama dengan ini, pengaturan-pengaturan seperti ini banyak yang ideal, ya, dan memang bagian dari sunnah, ya, atau minimal boleh, ya. Ulama kita mengatakan, ada khilaf dari ulama kita, apakah amalan-amalan yang semacam ini dia masuk menjadi sunnatun yang disyariatkan atau merupakan suatu perlakuan af'al Rasul yang tanda kutip kebetulan beliau lakukan, ya. Artinya beliau waktu itu mungkin sedang capek, maka beliau istirahat. Seandainya tidak capek, beliau tidak istirahat di situ. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, ya.
Apakah ini ketika kita mengerjakannya kita istirahat juga di situ, tempat itu sebelum masuk kota Mekah walaupun kita belum capek? Apakah itu juga sunnah atau kita melakukan itu ketika ada illah yang sama? Ini khilaf tentang masalah ini. Namun minimal ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan mungkin tidak sunnah dalam artian bukan bagian daripada ibadah, tapi minimal boleh kita kerjakan. Ya, dan ini yang difahami oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Ya, karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dikatakan sebagai sahabat yang paling semangat dalam mengerjakan sunnah dan tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau kerjakan. Seperti yang beliau sebutkan di sini. Beliau lihat Rasulullah begitu, singgah di situ, istirahat di situ, nanti besok paginya baru jalan, maka beliau juga kerjakan seperti itu. Dan kadang beliau lihat Rasulullah buang air di situ, beliau juga nanti akan datangi situ. Beliau lihat Rasulullah pernah istirahat tidur di bawah pohon itu, beliau juga mau melakukan hal yang sama. Ya. Dan ini di antara kekhususan Abdullah bin Umar, walaupun ada sebagian menganggap ya ini bagian dari hal yang agak berlebihan ya tanda kutip dari Abdullah bin Umar, karena beliau menerjemahkan secara harfiah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak termasuk sebagai ibadah, tapi beliau kerjakan sebagai suatu hal yang sifatnya jibiliyah atau sebagai kodrat beliau sebagai seorang manusia. Namun ulama kita mengatakan seandainya pun bukan ibadah, tapi dia sesuatu hal yang boleh minimal, ya suatu hal yang minimal hukumnya boleh, dan ketika dikerjakan dengan atas dasar cinta, maka insyaallah dia mudah-mudahan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini inti dari pembahasan kita ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mencintai beliau, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan mencintai beliau Nabi kita Muhammad SAW dengan cintaan yang hakiki, yang sejati, dengan suka dan senantiasa mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengerjakan apa yang mampu untuk kita kerjakan. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.